Halo Nak, Assalamualaikum. Di sini kita akan bahas kisi-kisi US ya yang kemarin sudah di-share. Oke, di sini yang nomor 1 adalah turunan dari X pangkat 4. Ya, ini gampang banget. Kalau misalnya fx-nya adalah X pangkat 4, berarti turunannya ya tinggal 4 kali 1, 4. Pangkatnya kita kurangin 1 jadi 3. Jawabannya yang A. Simpel kan? Oke, lalu yang nomor 3, turunan dari fx sama dengan 3x plus 1 pangkat 3. Oke, yang ini kita misalkan yang di dalam kurungnya itu sebagai u, maka u pangkat 3 berarti 3 u pangkat 2. Lalu kita kembalikan lagi bentuk u nya jadi 3 kali gua ada salah di sini. Ini betul, kita ulang dari awal ya. Tadi sudah betul di misalkan u pangkat 3. Sekarang ketika diturunkan ya, 3 u pangkat 3 kurang 1 jadi 2 dikali turunan dari si 3x yaitu 3. Ya, ini Ibu kasih notes di sini bahwa 3 itu adalah turunan dari 3x. Oke, lalu baru di sini 3 kali 3 9 u pangkat 2. Jadi u-nya itu dikembalikan lagi ke bentuk semula. Jadi 9 3x plus 1 pangkat 2. Jawabannya yang B. Oke. Lanjut, turunan dari fx sama dengan 3 per x. Oke, kita rubah bentuknya. Jadi 3 kali x pangkat min 1 ya. Jadi kalau per ketika di bawah terus naik jadi pangkat min 1. Berarti di sini 3 kali min 1 x pangkat min 1 min 1 min 1 plus 1 ya kan, karena kan sorry min 1 betul ya. Oke, berarti di sini min 3 x pangkat min 2 atau bisa kita tulis min 3 per x pangkat 2. Kenapa bisa dibikin seperti ini? Karena tadinya kan x pangkat 2 nya kan minus nih ya kan, ketika dia pindah ke bawah jadinya positif gitu. Oke, lanjut, berarti jawabannya yang A. Oke, terus turunan dari fungsi. Oke, di sini ada fx sama dengan x kuadrat plus. Oke, kita ingat lagi kalau ada bentuk perkalian di turunan kita bisa pakai apa? U sama V ya kan? U nya sama dengan x kuadrat plus 2, V nya adalah x plus 1. Sekarang U aksennya adalah 2x dan V aksennya adalah 1. Maka untuk turunannya adalah U aksen V lalu plus U V aksen, atau misalnya kamu mau dirubah posisinya V aksennya di depan baru U, nggak apa-apa, nggak masalah. Tinggal kita substitusikan. U aksennya yaitu 2x, V nya yaitu x plus 1 plus U nya adalah x kuadrat plus 2 dikali 1. Lanjut, ini kaliin ke dalam nak, jadi 2x kuadrat plus 2x plus x kuadrat plus 2 ya kan. Sekarang yang pangkatnya sama kita satuin, 2x kuadrat plus x kuadrat plus 2x plus 2 jadi 3x kuadrat plus 2x plus 2. Jawabannya ada yang D. Oke. Nomor 6, gradien garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat min 2x plus 3. Oke, gimana caranya yang ini? Ini kita bisa pakai turunan ya. Kita menggunakan turunan. Jadi kalau misalnya kita buat y aksen sama dengan 2x min 2 ya. Terus kalau kita substitusi, dia mintanya di titik x sama dengan 1, berarti yang x ini kita ganti 1, berarti x-nya sama dengan 2 kali 1 ya, terus dikurang 2, maka sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 0. Oke.
Terus fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 8x min 10 mempunyai nilai maksimum sebesar, oke, di sini di x ini atau si yang depan ini nilainya adalah negatif ya, karena minus. Kalau minus artinya si A-nya itu kurang dari 0. Jadi nanti kalau misalnya di dalam sebuah grafik itu ada yang terbuka ke bawah dan ada yang terbuka ke atas. Kalau yang terbuka ke bawah berarti dia A-nya kurang dari 0. Kalau yang ini berarti A-nya lebih dari 0. A itu siapa? Ini tadi nih. Ya, A itu misalnya di sini Ibu punya contoh. Min 4x kuadrat plus 3x plus 5, misalnya gitu. Siapa A-nya? Yaitu yang di depan x kuadrat, ini A-nya. Ini siapa? Ini B, ini C. Artinya kalau kita punya case seperti ini, siapa itu A-nya? A-nya siapa? Min 1. B-nya siapa? 8. C-nya siapa? Min 10 gitu. Jadi ngerjainnya gimana? Kita bisa menggunakan titik titik ekstrim ya. Jadi x sama dengan min b per 2a, min dari 8 per 2 kali min 1. Cara ngitungnya, kamu hitung dulu yang per ini, nanti baru dikalikan sama minus yang depan. Jadi min dari min 4 sama dengan 4 gitu. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum ya, karena ini baru nilai x-nya doang. Artinya, si yang tadinya fx sama dengan min x kuadrat plus 8x min 10, nilai x-nya itu harus kita ganti dengan 4. Jadi di sini f4 sama dengan min 4 kuadrat plus ini gini ya. Nah, sorry. Min 4 dikuadratin plus 8 kali 4 min 10. Jadi nulisnya hati-hati ya nak, bukan min 4 nya yang dikuadratin, tapi min x nya kan 4. Nah jadi yang dikuadratin itu yang 4 nya aja gitu. Minnya tetap ada, min 16 tambah 32 min 10. Berarti 16 kurang 10 sama dengan 6. Jadi nilai maksimumnya adalah 6. Oke, seperti itu. Lanjut. Sebuah perusahaan memiliki fungsi keuntungan Kx sama dengan min 2x kuadrat plus 12x min 10. Keuntungan maksimum terjadi, ini sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Kita tentuin dulu A-nya berapa. A-nya berarti min 2, B 12, C sama dengan min 10. Nah, artinya ketika kita mau mencari X berarti min B per 2A sama dengan min, ini minnya di tengah-tengah ya, artinya punya atas dan bawah ya, jadi bukan punya salah satunya. B nya berarti 12 per 2 kali min 2, berarti min 12 per min 4. Min sama min coret jadinya 3, berarti X nya 3. Artinya keuntungan maksimalnya berapa? Nah tinggal kita hitung. K3 sama dengan mana tadi? Kita tulis X nya dulu deh biar nanti nggak salah. Kx sama dengan min 2x kuadrat plus 12x min 10. Oke, sekarang min 2 kali 3 dikuadratin plus 12 kali 3 dikurang 10 ketika x nya sama dengan 3. Lanjut, min 2 kali 9 ya kan, plus 36 min 10. Ini berapa nih? Min 18 tambah 36 min 10, berarti 18 kurang 10 sama dengan 8. Ini 8 ya, kalau nggak ada berarti ya udah ini. Oke, lanjut. Hasil dari integral 2x kuadrat plus 3x dx. Oke, ini kita integralin satu-satu. Berarti 2x Astagfirullah.
Jadi 2 per, ini kan pangkatnya 2, berarti 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 ya kan, plus 3 per 1 tambah 1 X pangkat 2 plus C. Kenapa 1 plus 1? Karena ini pangkatnya 1, yang 3X itu. Oke, diingat ya nak ya. Terus ini 2 per 3 X pangkat 3 ditambah 3 per 2 X pangkat 2 plus C. Selesai. Jawabannya yang A ya. Oke, lanjut. Hasil dari integral 4x min 5 sama nih, berarti 4 per 1 tambah 1 x kuadrat min 5x plus C. Yang paling gampang itu kalau dia misalnya cuma konstanta, ketika diintegralin itu tinggal tambahin aja sih variabelnya gitu. Itu udah paling gampang ya. Jadi di sini 4 per 2 x kuadrat min 5x plus C. Nah, kamu biasanya kan berhenti nih sampai sini. Padahal sebetulnya ini tuh bisa dihitung. Ya, jadi biasakan kalau bisa habis dibagi itu hasilkan gitu. Ya. 4 per 2 berarti kan 2x pangkat 2 min 5x plus C. Jadi jangan membuat sendiri susah. Ya, jangan bikin susah sendiri. Oke, apalagi nanti di sini ada batasnya. Jadi kamu biasa gini, 4 per 2 dikali 2 pangkat. Ini kan nyusahin diri sendiri. Kalau misalnya kamu tulis seperti ini juga nggak akan puyeng, ya kan? Jadi hasilkan dulu kalau memang dia bisa dihasilkan, ya. Jadi nanti biar kamu nggak bingung ngerjainnya. Oke, nomor 11. Diketahui f aksen X sama dengan 6x kuadrat dan F1 sama dengan 4, maka nilai konstanta C. Oke, yang ini itu adalah bentuk turunan, ya kan? Yang ini nggak ada aksennya, cuma F doang. Artinya yang ini harus kita integralkan. Supaya apa? Tinggal Fx. Ya kan? Berarti Fx sama dengan integral dari 6x kuadrat dx. Oke, sekarang integralnya gimana? Ini absen. Ya betul. Berarti sama dengan 6 per 2 tambah 1 x pangkat 3 plus C. Nah, C yang ini yang mau kita cari. Nih yang ini berapa ini C-nya? Gitu maksudnya. Oke, terus berarti 6 bagi 3 kan? Berarti 2x pangkat 3 plus C. Nah, tadi informasinya F1 sama dengan 4. Oke, F1 sama dengan 4. Artinya yang X ini akan kita ganti dengan angka 1. Kita substitusikan 1. F1 berarti 2 kali 1 pangkat 3 plus C sama dengan 4. Berarti sini 2 plus C sama dengan 4, maka C-nya sama dengan 2. Oke. Lanjut, nomor 12. Nah, ini namanya integral tentu ya, karena dia ada batasnya. Oke. Ini langsung aja. X pangkat 2 integralnya berapa? 1 per 3 X pangkat 3. Batasnya 0 sampai 2. Artinya di sini sepertiga kali 2 pangkat 3 kurang 0. Kenapa 0 langsung? Ya karena mau dikali berapapun kalau sama 0 ya hasilnya akan tetap 0. Berarti sama dengan 8 per 3. Selesai. Gampang kan? Lanjut. Integral 1 sampai 3 X plus 2. Ini kita integralkan satu-satu ya. Integralkan satu-satu ya. X itu integralnya apa? Setengah X pangkat 2 plus 2X batas 1 sampai 3 ya. Kenapa bisa setengah X pangkat 2? Ini kan pangkatnya 1 nak. 1 per 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1. Jadi antara yang bawah dan yang atas ini sama angkanya, nggak akan beda. Oke. Terus baru kita di sini masukkan angkanya, si batasnya tadi. Batasnya yang paling gede dulu masukin. Ya, setengah. Atau kalau kamu mau buat seperti ini juga boleh. Misalnya, ini kan pangkat 2 nih. Berarti 3 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Boleh.
plus 2 kali 3 kurang 1 sama dengan setengah. 9 kurang 1 8 plus 2 kali 2. Ini boleh dicoret, dapatnya 4, berarti 4 tambah 4 8. Kalau misalnya kamu nggak percaya, mau coba pakai cara lampau atau manual, boleh. Setengah kali 3 pangkat 2, ya kan, tambah 2 kali 3, ya kan, dikurang. Jangan lupa nih, ini dikurung. Setengah kali 1 pangkat 2 tambah 2 kali 1. Tuh. 9 per 2 tambah 6 dikurang setengah tambah 2. Ini berapa nih? Ini nanti aja deh. Ini tetap hitung dulu. 9 per 2 plus 6 dikurang setengah tambah 2. Ayo. 1 tambah 2 kali 2 4, berarti 5 per 2. Oke, sekarang ininya hapus kurungnya. Jadi dikurang 5 per 2. Penyebutnya samain semua, jadi 2 ya kan. Ini udah punya 2, ini udah punya 2, berarti angka atasnya tetap 9 tambah 6 kali 2 12 kurang 5. Berapa? 9 tambah 7 16 bagi 2 sama dengan 8, sama aja. Oke. Nilai dari integral 0 sampai 1. Ini tetap integralnya 1 berarti integralnya adalah 3 per 2 tambah 1 kan 3, ya kan, X pangkat 3 plus X batas 0 sampai 1. Jadi kamu jangan bingung, ini integral dari 1 apa ya? X. Oke. Berarti X pangkat 3 plus X, ya kan, batasnya 0 sampai 1. Udah, 1 pangkat 3 dikurang 0 pasti kan, ditambah 1. Jadi berapa? 2. Hati-hati loh. Bukan 1 ya, tapi 2. Bukan 3, apalagi 4. Ya ingat, 1 pangkat 3 itu 1, bukan 3. Hati-hati. Oke?